Musim lalu bukan musim terbaik bagi Real Madrid. Tim yang dikenal punya mental juara dan sejarah panjang penuh kejayaan justru terlihat goyah di banyak momen penting. Beberapa kekalahan krusial, performa yang naik turun, dan proyek yang belum matang membuat publik mulai bertanya-tanya. Kemana arah tim ini sebenarnya? Kini, memasuki musim panas 2025, Real Madrid sadar bahwa mereka nggak bisa tinggal diam. Ada banyak hal yang harus dibenahi, dan semuanya dimulai dari sekarang. Dari ruang taktik Xabi Alonso hingga meja negosiasi Florentino Perez, perubahan besar sedang digerakkan. Bukan cuma soal merekrut nama-nama besar, tapi membangun ulang identitas tim. Lebih tajam, lebih solid, dan lebih siap bersaing di level tertinggi. Dan inilah kisahnya. Bagaimana Real Madrid menyusun ulang kekuatan. Dimulai dari lini belakang, lini tengah, sampai potensi transfer besar yang bisa mengubah wajah tim untuk musim baru yang akan datang. Real Madrid memang terlihat mengalami penurunan performa pada musim lalu. Meskipun berhasil merekrut beberapa nama besar dan muda berbakat seperti Trent Alexander-Arnold, Franco Mastantuono, serta Dean Huijsen, performa tim secara keseluruhan masih belum memuaskan. Beberapa kekalahan penting dan penampilan yang tidak konsisten membuat publik mulai mempertanyakan arah proyek yang sedang dibangun manajemen klub. Xabi Alonso sebagai pelatih baru mencoba merapikan kekurangan yang terlihat, terutama di lini belakang dan tengah. Kini Real Madrid kembali aktif di bursa transfer dengan target yang cukup spesifik, yakni memperkuat sektor pertahanan. Fokus mereka saat ini mengarah pada dua posisi penting, gelandang bertahan dan bek tengah. Kedua posisi ini dianggap sebagai titik lemah musim lalu, terutama setelah para pemain senior yang sebelumnya menjadi andalan mulai mengalami penurunan performa atau bahkan meninggalkan klub. Kehadiran pemain-pemain baru sebelumnya memang memberi harapan, tapi jelas belum cukup dengan padatnya jadwal musim depan. Termasuk target besar di Liga Champions dan Liga Domestik, Real Madrid membutuhkan kedalaman skuad yang lebih baik. Mereka tidak bisa hanya bergantung pada nama besar atau talenta muda tanpa pelapis yang seimbang. Oleh karena itu, penambahan pemain di lini belakang dan gelandang bertahan menjadi prioritas utama. Proses negosiasi pun kabarnya sudah dimulai. Real Madrid dikabarkan sedang memantau beberapa pemain yang cocok dengan gaya main Xabi Alonso dan memiliki fleksibilitas dalam bertahan. Klub juga mempertimbangkan aspek jangka panjang, tidak hanya mencari pemain siap pakai, tapi juga yang bisa bertahan dalam proyek jangka panjang mereka. Dengan kondisi tim seperti sekarang, semua keputusan transfer harus benar-benar tepat agar tidak mengulang kegagalan seperti musim lalu. Real Madrid resmi memulangkan salah satu pemain yang pernah mereka bina di akademi, Alvaro Carreras. Bek kiri berusia 22 tahun ini didatangkan dari Benfica dengan kontrak berdurasi 6 tahun. Kepulangan Carreras ke Santiago Bernabeu menjadi bagian dari proyek pembaruan skuad yang kini ditangani oleh pelatih baru, Xabi Alonso. Untuk mendatangkan Carreras, Real Madrid mengaktifkan klausul pelepasan senilai 50 juta euro dari Benfica. Pembayaran dilakukan secara bertahap dan negosiasi berlangsung cukup panjang. Benfica awalnya enggan melepas Carreras karena sang pemain dianggap penting dalam skuad utama mereka. Apalagi setelah membantu klub finish di posisi 2 Primera Liga dan menjuarai Piala Liga Portugal musim lalu. Namun, tekanan dari pihak pemain dan tawaran serius dari Madrid akhirnya membuat kesepakatan tercapai. Carreras sendiri bukan nama asing bagi Madridistas. Ia pernah menimba ilmu di Akademi Real Madrid pada 2017 hingga 2020 sebelum akhirnya hijrah ke Manchester United. Meskipun tak sempat menembus tim utama MU, Carreras tampil impresif di tim U23 dan sempat menyandang gelar pemain terbaik pada tahun 2022. Setelah itu, ia dipinjamkan ke beberapa klub seperti Preston North End dan Granada, sebelum akhirnya dibeli secara permanen oleh Benfica. Keputusan Madrid untuk merekrut Carreras juga dilatar belakangi kondisi bek kiri mereka saat ini. Ferland Mendy kerap diganggu cedera, sementara masa depan Fran Garcia masih belum jelas. Carreras dianggap cocok dengan sistem permainan Xabi Alonso,
karena punya keseimbangan antara bertahan dan menyerang. Selain itu, statusnya sebagai pemain jebolan akademi membuatnya bisa terdaftar sebagai pemain homegrown dalam skuad Liga Champions musim depan, yang sangat penting mengingat banyaknya pemain akademi yang pergi dalam 2 musim terakhir. Sebelumnya, Real Madrid sempat mencoba mendatangkan Alphonso Davies dari Bayern Munchen. Namun upaya itu gagal, karena Davies memilih memperpanjang kontraknya. Gagal mendapatkan Davies membuat fokus klub langsung beralih ke Carreras. Pemain ini dinilai sebagai solusi jangka panjang di sektor kiri pertahanan, dan kehadirannya diharapkan bisa memberi stabilitas di lini belakang musim depan. Kabar positif kembali datang untuk Real Madrid di tengah kesibukan mereka membenahi skuad. Gelandang Chelsea, Enzo Fernandez, dikabarkan mulai membuka peluang untuk pindah ke Spanyol. Ketertarikan ini datang di saat yang tepat, mengingat Madrid sedang berusaha membangun ulang lini tengah mereka pasca ditinggal 2 sosok penting, Luka Modric dan Toni Kroos. Kedua pemain senior tersebut sudah tidak lagi menjadi bagian dari proyek musim depan. Modric resmi pergi setelah kontraknya tidak diperpanjang, sementara Kroos lebih dulu memutuskan pensiun dari sepak bola profesional. Kehilangan 2 gelandang berpengalaman membuat Madrid harus segera mencari pengganti yang bisa langsung diandalkan. Xabi Alonso, yang kini menangani tim utama, sejak awal sudah punya nama utama dalam daftar incarannya, yaitu Rodri dari Manchester City. Namun, rencana itu tak mendapat persetujuan dari presiden klub, Florentino Perez. Meskipun Rodri dinilai cocok karena mampu mengatur ritme permainan dan menjaga keseimbangan di lini tengah, Real Madrid memutuskan untuk mencari opsi lain yang lebih realistis dari sisi finansial dan ketersediaan pemain. Pilihan pun jatuh kepada Enzo Fernandez. Gelandang timnas Argentina itu dinilai memiliki atribut lengkap sebagai pemain tengah modern. Ia bisa bertahan, mengalirkan bola, dan aktif dalam membantu serangan. Menurut laporan dari media Spanyol, Enzo menunjukkan ketertarikan untuk bergabung dengan Real Madrid. Namun, situasi belum sepenuhnya mendukung, karena Chelsea belum menunjukkan tanda akan melepasnya dalam waktu dekat. Pemain berusia 24 tahun tersebut masih menjadi bagian penting dalam proyek pelatih baru Chelsea, Enzo Maresca. Untuk mendapatkan tanda tangannya, Madrid dikabarkan siap mengajukan tawaran besar hingga mencapai 150 juta euro. Angka yang jika disetujui akan menjadi salah satu pembelian termahal sepanjang sejarah klub. Demi menjaga keseimbangan finansial klub, Real Madrid juga tengah mempertimbangkan untuk menjual beberapa pemain. Nama-nama seperti Rodrigo, Eduardo Camavinga, dan Fran Garcia masuk dalam daftar yang mungkin dikorbankan. Langkah ini menjadi bagian dari strategi agar transfer Enzo bisa terrealisasi, tanpa mengganggu neraca keuangan tim secara keseluruhan. Menjelang penutupan bursa transfer musim panas, 2 klub besar Eropa, Liverpool dan Real Madrid, tengah menjajaki kemungkinan kesepakatan yang melibatkan beberapa nama penting. Fokus utama negosiasi ada pada 2 pemain, Ibrahima Konate dari Liverpool dan Rodrigo Goes dari Real Madrid. Diskusi antara kedua klub dilaporkan berlangsung intens dan melibatkan skenario tukar tambah pemain. Setelah sebelumnya berhasil mendatangkan Trent Alexander-Arnold dari Liverpool dengan biaya sekitar 10 juta pound sterling, Real Madrid kini mengarahkan perhatian mereka pada Konate. Bek tengah asal Prancis itu masuk dalam radar karena performanya yang stabil, serta usianya yang masih tergolong ideal untuk proyek jangka panjang. Kontrak Konate di Liverpool akan berakhir dalam 12 bulan ke depan, dan belum ada kejelasan soal perpanjangan. Situasi ini memberi Real Madrid peluang untuk masuk dan mengajukan penawaran resmi. Madrid dikabarkan tengah menyiapkan proposal senilai 25 juta pound sterling untuk memboyong Konate ke Santiago Bernabeu. Nilai tersebut dinilai realistis, mengingat Liverpool kemungkinan tidak ingin kehilangan pemain secara gratis musim depan. Apalagi, Konate sebelumnya juga telah menolak tawaran besar dari klub-klub Timur Tengah, yang menunjukkan bahwa ia masih punya ambisi bersaing di level tertinggi Eropa. Di sisi lain, Liverpool mulai mencari pengganti potensial untuk Luis Diaz, yang kabarnya sedang dalam proses negosiasi dengan Bayern Munchen. Salah satu nama yang muncul ke permukaan adalah Rodrigo. Winger asal Brasil itu dinilai cocok dengan gaya bermain Liverpool,
dan bisa mengisi posisi sayap kiri yang kemungkinan ditinggalkan Diaz. Liverpool melihat Rodrigo sebagai bagian penting dalam proyek serangan baru mereka, bersama Mohamed Salah dan Hugo Ekitike. Meskipun valuasi Rodrigo cukup tinggi, dilaporkan mencapai lebih dari 80 juta pound sterling, Liverpool diyakini akan mencoba menekan harga tersebut dengan memasukkan nama Konate sebagai bagian dari kesepakatan. Pertukaran ini masih dalam tahap awal pembahasan, namun kedua klub sama-sama terbuka untuk mencari solusi yang saling menguntungkan, terutama jika tidak ada kesepakatan permanen secara terpisah. Jika kesepakatan ini tercapai, maka transfer ini bisa menjadi salah satu manuver terbesar di akhir jendela transfer musim panas 2025. Baik Liverpool maupun Real Madrid tengah berada di masa transisi dan memerlukan penyegaran skuad yang sesuai dengan kebutuhan masing-masing pelatih.